Di tengah Mesir modern ada sebuah kota yang telah berdiri lebih dari 1.000 tahun. Inilah Kairo, ibu kota Mesir saat ini. Namun sebelum Kairo berdiri, sudah ada kota yang lebih tua di tepi sungai Nil. Kota ini disebut Fustat. Fustat didirikan pada abad ke-7 Masehi setelah Mesir berada di bawah kekuasaan Arab Muslim. Selama lebih dari 300 tahun, kota ini menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan kehidupan sehari-hari di wilayah tersebut. Semuanya berubah pada tahun 969 Masehi. Pada masa itu, ada sebuah kerajaan kuat yang disebut Kekhalifahan Fatimiyah. Kerajaan ini berasal dari Afrika Utara dan dipimpin oleh Muslim Syiah Ismailiyah. Penguasa Fatimiyah, Khalifah Al-Mu'iz, mengirim jenderal hebatnya Jauhar Al-Sikili untuk menaklukkan Mesir. Jauhar juga dikenal sebagai Jauhar dari Sisilia karena asal-usulnya dikaitkan dengan Pulau Sisilia. Konon, dia dulunya adalah seorang budak sebelum menjadi Ismailiyah. Komandan militer tinggi Kekhalifahan Fatimiyah ini berhasil menguasai Mesir dengan pasukannya tanpa pertempuran besar. Namun, Fatimiyah tidak ingin memerintah wilayah baru mereka dari Fustat. Kota itu dibangun oleh para penguasa Muslim sebelumnya, jadi mereka memutuskan untuk membangun ibu kota mereka sendiri. Jauhar memilih sebidang tanah yang luas di timur laut Fustat. Disinilah ia mulai membangun kota baru pada tahun 969 Masehi. Kota ini nantinya akan menjadi Kairo. Nama Kairo berasal dari kata Arab Al-Qahira yang berarti sang pemenang atau the victorious. Karena mereka dengan cepat menguasai Mesir, pada awalnya ini bukanlah kota untuk warga biasa. Awalnya ini adalah kota kerajaan besar yang dikelilingi tembok. Di dalamnya akan dibangun istana khalifah, kantor pemerintahan, tempat tinggal pejabat tinggi, dan barak tentara. Sementara itu, sebagian besar pedagang, pekerja, dan keluarga biasa tetap tinggal di Fustat. Artinya, kedua kota itu berdekatan, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Fustat adalah pusat perdagangan dan kehidupan sehari-hari, sedangkan Kairo yang baru adalah pusat kekuasaan dinasti Fatimiyah. Kota itu didirikan sebagai ibu kota baru Kekhalifahan Fatimiyah dan sebagai simbol kemenangan mereka di Mesir. Setahun setelah pembangunan Kairo dimulai, Jauhar memerintahkan pembangunan sebuah masjid besar. Inilah Masjid Al-Azhar. Awalnya, Al-Azhar digunakan sebagai tempat ibadah dan sebagai pusat penyebaran keyakinan Ismaili Syiah oleh Fatimiyah. Namun tak lama kemudian, tempat ini juga menjadi pusat pembelajaran. Para ulama datang untuk mengajar agama, hukum, bahasa Arab, dan berbagai mata pelajaran lainnya. Sementara itu, para pelajar datang dari berbagai penjuru dunia Islam untuk mendengarkan dan belajar. Seiring berjalannya waktu, Al-Azhar berkembang dan menjadi salah satu yang tertua, paling berpengaruh, dan paling dikenal sebagai pusat pendidikan Islam di dunia. Meskipun terjadi pergantian penguasa di Mesir, Al-Azhar tidak pernah benar-benar hilang. Ketika penguasa Sunni Muslim menggantikan Fatimiyah, lembaga ini juga menjadi institusi Sunni. Al-Azhar terus mengajar meskipun Kairo mengalami peperangan, perubahan pemerintahan, dan pendudukan asing. Hingga sekarang, Al-Azhar tetap menjadi masjid dan universitas yang penting. Seiring dengan pertumbuhan Kairo, Kairo juga perlu dilindungi. Kairo dikelilingi oleh tembok-tembok yang kokoh dan gerbang-gerbang besar. Namun, penting untuk dijelaskan bahwa gerbang-gerbang terkenal yang berdiri saat ini dibangun kembali lebih dari 100 tahun setelah kota ini pertama kali didirikan. Termasuk diantaranya Bab Al-Futu atau gerbang penaklukan, Bab Al-Nasr atau gerbang kemenangan, dan Bab Zuwaila di bagian selatan kota. Gerbang-gerbang ini dibuat dari balok-balok batu besar untuk melindungi Kairo dari para penyerbu. Hingga sekarang, gerbang-gerbang ini masih bisa dilihat di Kairo yang bersejarah. Pada masa kejayaan Kekhalifahan Fatimiyah, Kairo menjadi makmur karena perdagangan. Barang-barang dari Afrika, Asia, Mediterania, dan Timur Tengah melewati Mesir. Ada para pedagang yang membawa rempah-rempah, kain, emas, gading, gandum, dan produk penting lainnya. Ada juga orang Kristen dan Yahudi yang bekerja sebagai dokter, pedagang, juru tulis, dan pejabat pemerintah. Tapi kehidupan di kota tidak selalu berjalan mulus. Ketergantungan sangat besar. Mesir sangat bergantung pada sungai Nil. Setiap tahun sungai ini meluap dan mengairi lahan pertanian. Jika luapan Nil cukup, hasil panen melimpah. Namun jika airnya kurang, ladang-ladang menjadi kering dan produksi makanan menurun. Pada abad ke-11, Mesir mengalami beberapa tahun luapan Nil yang rendah. Bersamaan dengan itu, terjadi masalah besar dalam pemerintahan dan kelompok-kelompok di dalam tentara Fatimiyah saling bertikai karena hasil panen tidak mencukupi. Harga makanan naik dengan cepat, persediaan di pasar habis, banyak orang kelaparan dan jatuh sakit.
Ada catatan kuno yang menyebutkan bahwa beberapa warga terpaksa memakan hewan dan apa saja yang bisa mereka kunyah. Mungkin beberapa cerita ini dilebih-lebihkan, tetapi jelas bahwa kelaparan yang terjadi sangat parah. Khalifah Fatimiyah pada masa itu adalah Al-Mustansir Bila. Sementara rakyatnya kelaparan, kekayaan pemerintahnya juga semakin menipis. Para tentara dan pejabat saling bertengkar dan terjadi pertempuran di jalan-jalan. Kairo berhasil selamat dari krisis, tetapi setelah itu kekhalifahan Fatimiyah menjadi sangat lemah. Dan saat kekuasaan mereka memudar, ada pasukan lain yang mulai melirik Mesir. Kekuatan-kekuatan yang segera akan mengubah Kairo. Pada abad ke-12, pemerintahan Fatimiyah di Mesir sudah lemah. Para pejabat saling berebut kekuasaan, sementara dari timur para tentara salib semakin mendekat. Para tentara salib adalah pasukan Kristen dari Eropa yang berperang untuk menguasai tempat-tempat suci dan wilayah penting di Timur Tengah. Karena Mesir terancam, Salah ad-Din yang lebih dikenal di Eropa sebagai Saladin tiba di Kairo pada tahun 1169. Saladin adalah seorang komandan militer Kurdi yang berasal dari keluarga prajurit yang melayani penguasa Suriah. Dia dikirim ke Mesir untuk membantu mempertahankan wilayah itu dari para tentara salib. Namun selama tinggal di Kairo, secara perlahan ia mengambil alih kendali militer dan pemerintahan. Pada tahun 1171, Saladin mengakhiri kekhalifahan Fatimiyah. Ia menggantikan pemerintahan Syiah dengan pemerintahan Muslim Sunni dan mendirikan dinasti Ayyubiyah, keluarga yang akan memerintah Mesir setelah Fatimiyah. Al-Azhar juga diubah dari pusat pengajaran Syiah menjadi pusat Islam Sunni. Namun, pentingnya tempat ini sebagai pusat pembelajaran tidak langsung hilang. Saladin tahu bahwa Kairo membutuhkan pertahanan yang lebih kuat. Oleh karena itu dia mulai membangun benteng besar di bagian tinggi Bukit Mukatam. Benteng ini disebut Citadel of Cairo. Lokasinya sangat strategis karena dari tempat yang tinggi ini, kota, sungai Nil, gurun, dan jalan-jalan yang mungkin dilalui musuh dapat terlihat dengan jelas. Selama berabad-abad, disinilah para penguasa Mesir berikutnya tinggal dan memerintah. Saladin juga ingin mengelilingi Kairo dan Fustat dengan satu tembok panjang. Dia ingin menyatukan dan melindungi kedua kota yang bersebelahan itu. Dia tidak menyelesaikan seluruh proyek itu karena sering pergi untuk berperang melawan pasukan salib. Pada tahun 1187, Saladin berhasil merebut kembali Yerusalem dari pasukan salib. Karena hal ini, dia menjadi salah satu pemimpin Muslim paling terkenal pada masa abad pertengahan. Namun bagi Kairo, peninggalan terpenting yang dia tinggalkan adalah benteng Kairo dan sistem pertahanan yang lebih terorganisir. Setelah masa pemerintahannya, kekuasaan Ayyubiyah beralih kepada para prajurit yang disebut Mamluk. Para Mamluk adalah anak-anak laki-laki yang dibeli atau dibawa dari daerah-daerah seperti Asia Tengah dan Kaukasus. Mereka diajari keterampilan militer dan dibesarkan sebagai prajurit profesional. Meskipun mereka memulai sebagai budak, mereka bisa mendapatkan posisi tinggi di militer. Lambat laun mereka menjadi lebih berkuasa daripada para penguasa yang mereka layani. Pada tahun 1250, Sultan Ayyubiyah yang bernama Al-Sali Ayyub meninggal dunia. Saat Mesir sedang berperang melawan tentara salib, istrinya yang bernama Shah Sajar al-Dur sempat menyembunyikan kematiannya agar moral pasukan tidak jatuh. Ketika putra Sultan, Turansia, datang untuk memimpin, ia berselisih dengan para komandan Mamluk. Para Mamluk membunuh Turansia dan merebut kekuasaan. Disinilah Kesultanan Mamluk di Mesir dimulai. Sultanat adalah sebuah negara yang dipimpin oleh seorang sultan. Dalam sistem baru, mantan prajurit dan komandan militer Mamluk menjadi para pemimpin Mesir. Namun mereka tetap harus membuktikan bahwa pemerintahan mereka sah. Pada tahun 1258, tentara Mongol menyerang Baghdad dan membunuh Khalifah Abbasiyah. Karena itu, pusat lama kekhalifahan Abbasiyah pun hilang. Beberapa tahun kemudian, Mamluk membawa anggota keluarga Abbasiyah ke Kairo dan menjadikannya khalifah simbolis. Dia berperan sebagai tokoh agama, tetapi kekuasaan yang sebenarnya tetap berada di tangan Sultan Mamluk. Setelah merebut Baghdad, tentara Mongol melanjutkan perjalanan menuju Suriah. Pasukan ini dipimpin oleh para komandan Hulagu Khan, cucu Genghis Khan. Mongol mengirim pesan ke Kairo dan menuntut agar Mesir menyerah. Sultan Qutus, penguasa Mamluk saat itu, menolak. Dia memerintahkan pembunuhan para utusan dan mempersiapkan pasukan untuk menghadapi Mongol. Pada tanggal 3 September tahun 1260, kedua pihak bertempur di Ain Jalut, sebuah tempat di Israel saat ini. Mamluk menggunakan taktik mundur palsu. Mereka pura-pura melarikan diri agar tentara Mongol mengejar mereka. Ketika pasukan Mongol sampai di tempat yang telah dipilih, pasukan Mamluk yang bersembunyi keluar dan mengepung mereka.
tentara Mongol pun kalah. Hal ini tidak sepenuhnya mengakhiri kekuatan Mongol, tetapi berhasil menghentikan invasi mereka menuju Mesir. Karena itu, Kairo tetap aman dari nasib yang menimpa Baghdad. Setelah kemenangan itu, Kairo menjadi semakin penting. Para cendekiawan, pengrajin, pedagang, dan pemimpin agama datang ke sini dari daerah-daerah yang terkena dampak perang. Mereka membawa pengetahuan, keterampilan, buku, dan tradisi mereka. Di bawah kekuasaan Mamluk, Kairo menjadi salah satu kota terbesar dan terkaya di dunia abad pertengahan. Di pasar-pasarnya diperdagangkan lada, kayu manis, jahe, sutra, kapas, dan produk-produk lain yang berasal dari India dan Asia. Dari Kairo, barang-barang ini dibawa kepada para pedagang dari Venesia, Genoa, dan bagian lain Eropa. Karena hal ini, para sultan Mamluk dan pedagang menjadi kaya. Para penguasa menggunakan kekayaan mereka untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, air mancur, dan makam. Salah satu contoh terindah adalah Masjid Madrasah Sultan Hasan yang dibangun pada abad ke-14. Madrasah adalah sebuah sekolah yang terutama mengajarkan agama Islam dan hukum. Dekat dengan tempat ini terdapat benteng Kairo, sehingga bangunan yang sangat besar ini berfungsi sebagai tempat ibadah, tempat belajar, dan simbol kekuasaan sultan. Pada masa Mamluk juga didirikan Khan el-Khalili, sebuah pusat perdagangan besar yang masih ramai dikunjungi di Kairo hingga sekarang. Bangunan dan pasar ini menunjukkan betapa kaya dan aktifnya kota tersebut pada masa Mamluk. Namun di balik kekayaan itu, politik mereka kacau. Kekuasaan tidak lagi diwariskan dengan baik. Para komandan militer sering berebut posisi sultan. Ada pemimpin-pemimpin yang digulingkan, dipenjara, atau dibunuh oleh orang-orang mereka sendiri. Karena itu, para pemimpin di Kairo sering berganti dengan cepat. Meskipun pemerintahannya kacau, perdagangan tetap berjalan dan kota terus berkembang. Namun pada tahun 1347, datanglah musuh yang tidak bisa dihentikan oleh benteng atau pasukan. Inilah Maut Hitam. Maut Hitam adalah wabah besar yang menyebar di Asia, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa. Wabah ini sampai ke Mesir melalui kapal dan jalur perdagangan. Dari Alexandria, penyakit itu dengan cepat menyebar ke delta Nil dan Kairo. Begitu banyak orang yang meninggal. Kuburan penuh, bisnis tutup, dan ladang serta pasar kekurangan pekerja. Ada catatan lama yang mengatakan ribuan orang meninggal setiap hari pada masa terburuk wabah itu. Mungkin beberapa angka dilebih-lebihkan, tetapi para sejarawan sepakat bahwa dampaknya terhadap populasi dan ekonomi Mesir sangat besar. Wabah ini tidak hanya datang sekali. Wabah ini berulang kali kembali ke Mesir dalam dekade-dekade berikutnya. Karena hal ini, pemulihan populasi berjalan lambat dan jumlah petani, pekerja, serta tentara terus berkurang. Pemerintahan Mamluk berhasil bertahan dan Kairo tetap menjadi pusat perdagangan yang penting. Namun pemerintahan itu tidak pernah sepenuhnya mendapatkan kembali kekuatan seperti sebelumnya. Dan ketika memasuki akhir abad ke-15, ada masalah baru yang harus dihadapi kota ini. Bukan pasukan baru atau penyakit. Ini adalah perubahan dalam perdagangan yang perlahan-lahan akan menghilangkan salah satu sumber utama kekayaan Kairo dan ketika memasuki akhir abad ke-15. Bukan hanya wabah dan politik yang kacau yang menjadi masalah Kairo, jalur perdagangan dunia juga berubah. Pada tahun 1498, penjelajah Portugis bernama Vasco da Gama berhasil mencapai India setelah ia mengitari ujung selatan Afrika. Dulu, banyak rempah-rempah dari Asia melewati Mesir sebelum sampai ke Eropa. Karena itu, para pedagang dan pemerintah Kairo mendapatkan keuntungan dari pajak dan perdagangan. Namun ketika Portugal memiliki jalur laut langsung ke India, jumlah barang yang melewati Mesir pun berkurang. Rute lama itu tidak sepenuhnya hilang, tetapi hal ini sangat memengaruhi kekayaan pemerintahan Mamluk. Para Mamluk mencoba melawan Portugal di Samudra Hindia, tetapi Portugis lebih ahli dalam peperangan laut, dan kapal serta senjata mereka lebih maju. Sementara Kesultanan Mamluk melemah, Kekaisaran Ottoman justru semakin kuat di utara. Ottoman memiliki meriam besar dan pasukan yang lebih terorganisir. Mamluk juga memiliki senjata api, tetapi militer mereka masih lebih bergantung pada kavaleri atau prajurit-prajurit berkuda yang terampil. Pada tanggal 22 Januari 1517, kedua pasukan bertempur dalam pertempuran Redania di luar Kairo. Kavaleri Mamluk menyerang dengan berani, tetapi mereka tidak mampu menahan meriam dan senjata api dari tentara Ottoman. Sultan Mamluk yang bernama Tuman Bey II kalah. Ia masih mencoba melanjutkan perlawanan di dalam dan sekitar Kairo, tetapi akhirnya dia tertangkap juga. Pada bulan April 1517, Tuman Bey digantung di Bab Zuwaila, salah satu gerbang bersejarah kota itu.
Disinilah Kesultanan Mamluk berakhir dan Mesir jatuh ke tangan Kekaisaran Ottoman. Sejak saat itu, Kairo tidak lagi menjadi ibu kota sebuah kekaisaran yang luas. Kekuasaan tertinggi kini berada di Istanbul. Kairo hanya menjadi ibu kota sebuah provinsi di Kekaisaran Ottoman. Sultan Ottoman mengirimkan seorang gubernur yang disebut Pasha untuk memerintah Mesir. Mereka sering diganti agar tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan sendiri yang terlalu besar di Kairo. Namun kota itu tidak lantas mati. Pengajaran di Al-Azhar terus berlanjut dan pasar serta bengkel tetap hidup. Masjid-masjid baru juga dibangun dengan desain khas Ottoman. Namun proyek-proyek besar yang dulu menunjukkan kekuatan Sultan Mamluk kini berkurang. Selama waktu yang lama, Kairo mempertahankan bangunan dan usahanya yang lama. Tetapi kota ini tidak lagi menjadi pusat dari sebuah kerajaan yang sedang berkembang. Sejarah Kairo kembali berubah pada tahun 1798. Napoleon Bonaparte tiba di Mesir bersama pasukan Prancis yang besar. Tujuannya adalah menguasai Mesir dan melemahkan Inggris dengan mengancam jalur mereka menuju India. Ekspedisi itu juga melibatkan lebih dari 160 ilmuwan, insinyur, seniman, matematikawan, dan sejarawan. Pada 21 Juli, tentara Prancis mengalahkan pasukan Mamluk dalam pertempuran piramida. Beberapa hari kemudian, Napoleon berhasil memasuki Kairo, tetapi seluruh kampanye tersebut tidak berhasil. Angkatan Laut Inggris menghancurkan armada Prancis dalam pertempuran Sungai Nil. Napoleon meninggalkan Mesir menuju Prancis pada tahun 1799 dan meninggalkan pasukannya di Mesir. Pada tahun 1801, sisa pasukan Prancis terpaksa meninggalkan Mesir. Penjajahan mereka hanya berlangsung selama 3 tahun, tetapi para ilmuwan yang mereka bawa mengukur, menggambar, dan mencatat bangunan, tumbuhan, hewan, peta, dan monumen kuno Mesir. Kemudian hasil penelitian mereka diterbitkan dalam koleksi besar yang disebut Description de l'Égypte. Ini membantu memperkenalkan sejarah, alam, dan monumen Mesir secara lebih rinci ke Eropa. Pada saat yang sama, orang Mesir juga melihat mesin cetak baru, instrumen ilmiah, peta dan teknik militer yang dibawa oleh orang Prancis. Setelah Prancis pergi, para pejabat Ottoman kembali berebut kekuasaan. Para pemimpin Mamluk dan kelompok-kelompok lokal. Dari kekacauan ini, muncul seorang perwira militer yang bernama Muhammad Ali Pasha. Ia lahir di Kavala yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman dan sekarang terletak di Yunani. Keluarganya berasal dari Albania dan dia dikirim ke Mesir sebagai bagian dari pasukan militer Ottoman. Pada tahun 1805, dia diakui sebagai gubernur Mesir. Tetapi meskipun dia adalah gubernur, kekuasaan para pemimpin Mamluk masih sangat kuat. Mereka menguasai banyak provinsi, tentara, dan tanah. Untuk benar-benar menghilangkan ancaman mereka, Muhammad Ali mengundang para pemimpin Mamluk yang penting ke benteng Kairo pada tanggal 1 Maret 1811. Alasan pertemuan itu adalah sebuah upacara untuk putranya. Namun saat para Mamluk melewati lorong sempit keluar dari benteng, gerbang-gerbang ditutup dan mereka diserang oleh para prajurit Muhammad Ali. Hampir semua yang hadir dibunuh. Dalam satu hari, Muhammad Ali mengakhiri sebagian besar kekuatan Mamluk yang tersisa di Kairo. Setelah itu, dia memulai perubahan besar-besaran di Mesir. Dia membangun tentara baru yang menggunakan pelatihan dan senjata modern. Dia membangun pabrik-pabrik, galangan kapal, bengkel senjata, kanal irigasi, dan pabrik kapas. Dia juga mengirimkan para pelajar Mesir ke Prancis dan bagian lain Eropa untuk belajar kedokteran, teknik, ilmu militer, dan bahasa. Dia mendirikan sekolah-sekolah dan membawa mesin cetak agar lebih banyak buku dan pengetahuan dapat diterbitkan dalam bahasa Arab. Namun tidak semua orang mendapat manfaat yang sama dari program-programnya. Pajak yang berat dan kerja paksa diberlakukan kepada banyak petani. Namun reformasinya mengubah Kairo dan seluruh Mesir. Dari yang awalnya hanya sebuah provinsi yang meminta-minta kepada Kekaisaran Ottoman, Mesir mulai bergerak seperti sebuah negara yang terpisah dan lebih modern. Dari yang awalnya hanya sebuah provinsi dari Kekaisaran Ottoman yang melemah, Mesir mulai bergerak seperti sebuah negara yang terpisah dan lebih hidup. Dan dalam beberapa tahun berikutnya, wajah Kairo akan berubah dengan cepat. Dari jalan-jalan sempit zaman pertengahan menjadi jalan-jalan yang lebih lebar, sekolah-sekolah baru, pabrik dan gedung pemerintahan. Perubahan di Mesir terus berlanjut di bawah Muhammad Ali Pasha. Dia membangun tentara modern yang dilatih menggunakan sistem militer Eropa. Dia juga memperluas kendali Mesir ke Sudan, Arabia, Yunani, dan Suriah. Pasukannya bahkan hampir mencapai Istanbul. Karena itu, negara-negara kuat di Eropa ikut campur agar Kekaisaran Ottoman tidak benar-benar runtuh. Karena itu, Muhammad Ali oleh beberapa orang disebut sebagai pendiri Mesir modern.
Namun proyek-proyeknya memiliki konsekuensi yang berat. Pajak sangat tinggi. Pajak untuk para petani, banyak yang dipaksa bekerja, dan ada juga laki-laki yang dipaksa menjadi tentara. Jadi bagi sebagian orang, dia juga dianggap sebagai pemimpin yang kejam, pemimpin yang memanfaatkan rakyat biasa untuk memperkuat pemerintahannya. Bangunan paling terkenal yang ia tinggalkan di Kairo adalah Masjid Muhammad Ali. Masjid ini dibangun di bagian tertinggi benteng dan hingga sekarang masih menjadi salah satu bangunan yang paling mudah terlihat di Cakrawala kota. Setelah masa pemerintahannya, keluarganya melanjutkan perubahan di Kairo. Cucu beliau, Khedif Ismail, bermimpi untuk menjadikan kota itu seperti Paris. Dia membangun jalan-jalan lebar, hotel, taman, istana, gedung opera, dan distrik baru di bagian barat Kairo lama. Sistem air yang lebih baik juga dibangun, lampu gas, dan jalur telegraf. Proyek terbesar pada masanya adalah Terusan Suez yang dibuka pada tahun 1869. Terusan ini secara langsung menghubungkan Laut Mediterania dan Laut Merah. Jadi kapal-kapal tidak perlu lagi mengelilingi seluruh Afrika saat berlayar antara Eropa dan Asia. Kanal ini mengubah perdagangan dunia, tetapi pemerintahan Ismail menghabiskan dan meminjam uang secara berlebihan. Ketika pendapatan Mesir dari kapas menurun, Mesir tidak lagi mampu membayar utang besar kepada bank-bank Eropa. Mesir terpaksa menjual bagiannya di perusahaan Terusan Suez kepada Britania. Kemudian, Britania dan Prancis ikut campur dalam keuangan negara, sementara keluarga penguasa memberlakukan pajak yang lebih tinggi kepada rakyat Mesir agar bisa membayar para kreditor asing. Karena hal ini, kemarahan terhadap kendali asing semakin meningkat. Kolonel Ahmed Urabi memimpin sebuah gerakan yang didukung oleh para tentara, petani, pengusaha, dan intelektual. Seruan mereka sederhana, Mesir harus diperintah oleh orang Mesir. Namun, pada tahun 1882, militer Inggris datang. Pasukan Urabi kalah dan Inggris menduduki Mesir. Inggris mengatakan bahwa kehadiran mereka hanya sementara, namun kendali mereka berlangsung selama beberapa dekade. Di bawah pendudukan Inggris, beberapa sistem irigasi diperbaiki. Kereta api dan keuangan Mesir juga diperbaiki. Namun kekuasaan sebenarnya tetap berada di tangan pejabat Inggris. Hanya sedikit orang Mesir yang diberikan posisi tinggi di pemerintahan. Kesenjangan di dalam Kairo juga sangat terlihat jelas. Di sebelah barat terdapat jalan-jalan lebar, tram, hotel, bank asing, dan gedung-gedung modern. Sementara di sebelah timur terdapat Kairo lama, tempat banyak pekerja biasa tinggal. Mereka hidup di jalan-jalan sempit dan membayar sebagian besar pajak. Kemarahan semakin memuncak saat Perang Dunia I. Mesir dijadikan protektorat Inggris. Banyak orang Mesir yang dipaksa untuk bekerja demi kepentingan perang Inggris. Makanan, hewan, dan kendaraan yang dibutuhkan militer juga diambil. Setelah perang, Partai WAFD meminta agar Mesir diizinkan berpartisipasi dalam Konferensi Perdamaian Paris dan memperjuangkan kemerdekaannya. Kelompok ini dipimpin oleh Saad Zaghloul, seorang nasionalis Mesir yang terkenal. Namun alih-alih mendengarkannya, Inggris menangkap dan mengasingkannya. Karena hal ini, revolusi tahun 1919 pun pecah. Para pekerja melakukan mogok kerja, mahasiswa melakukan pawai, dan warga melakukan unjuk rasa di Kairo serta bagian lain Mesir. Para wanita juga ikut serta dalam aksi protes besar-besaran, meskipun pada masa itu mereka jarang diberi peran politik. Muslim dan Kristen berbaris bersama-sama. Mereka menggunakan bulan sabit dan salib sebagai simbol persatuan mereka melawan pendudukan asing. Karena perjuangan yang terus berlanjut, Inggris mengakui Mesir sebagai kerajaan merdeka pada tahun 1922. Namun ini belum sepenuhnya kemerdekaan. Pasukan Inggris tetap tinggal, terutama di dekat Terusan Suez. Inggris juga terus ikut campur dalam urusan luar negeri dan keamanan Mesir. Dalam beberapa tahun berikutnya, Kairo tumbuh dengan pesat. Semakin banyak orang yang pindah dari provinsi. Distrik kelas pekerja pun meluas, sementara kota ini menjadi pusat musik Arab, film, jurnalisme, dan sastra. Disinilah Kultum menjadi terkenal dan menjadi salah satu penyanyi terbesar dalam sejarah musik Arab. Di sini juga Naguib Mahfouz menulis banyak novelnya tentang kehidupan di jalan-jalan tua Kairo. Akhirnya, dia menjadi penulis Arab pertama yang memenangkan hadiah Nobel dalam sastra. Namun seiring berkembangnya budaya kota, masalah pun semakin parah. Dalam politik, banyak orang Mesir marah terhadap korupsi, kemiskinan, kendali Inggris, dan kesenjangan besar antara yang kaya dan miskin. Kepercayaan terhadap pemerintah semakin melemah setelah Mesir kalah dalam Perang Arab-Israel pada tahun 1948. Banyak tentara menyalahkan kepemimpinan Raja Farouk yang lemah dan korup.
Raja Mesir saat itu. Pada malam tanggal 22 Juli hingga dini hari tanggal 23 Juli. Pada tahun 1952, kelompok yang disebut Perwira Bebas bergerak. Ini adalah kelompok perwira militer muda yang termasuk Mohammed Naguib dan Gamal Abdel Nasser. Mereka menguasai tempat-tempat penting di Kairo, termasuk markas militer, pusat komunikasi, dan stasiun radio. Melalui radio, mereka mengumumkan bahwa mereka telah mengambil alih pemerintahan. Raja Farouk terpaksa turun tahta dan meninggalkan Mesir dengan kapal dari Alexandria. Disinilah berakhirnya pemerintahan keluarga yang berasal dari Muhammad Ali. Akhirnya, monarki juga dihapuskan sepenuhnya dan Mesir dijadikan republik selama hampir 1000 tahun. Kairo terus-menerus berubah. Kota ini didirikan oleh dinasti Fatimiyah, diperkuat oleh Salahuddin, dikembangkan oleh Mamluk, dan dijadikan provinsi oleh Utsmaniyah. Kota ini diduduki oleh Prancis dan Inggris, serta diubah oleh Muhammad Ali dan para pemimpin Mesir berikutnya. Namun di setiap perang, wabah, penjajahan, dan revolusi, kota ini tetap bertahan. Pengajaran di Al-Azhar terus berlangsung. Perdagangan di pasar-pasar tua tetap berjalan, dan orang-orang masih menggunakan jalan-jalan yang dulu pernah dilalui oleh tentara, cendekiawan, pedagang, dan para demonstran di abad-abad yang lalu. Itulah sebabnya Kairo itu penting. Kota ini bukan hanya ibu kota Mesir. Ini adalah kota yang sudah beberapa kali kehilangan kekuasaan, tapi tidak pernah kehilangan denyut kehidupannya.